Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SGD 4 yang beranggotakan Ailevia Tantosa, Eka Hariski Rahmawati, Fadia Tafrikatul Uya, Fakonia Dian Pratiwi, Martina Aprilia, Maratu Sulistiawati, Muhammad Bayu Fitria Wibowo, Putri Ayu Rizky Amalia, Hafala Rifani Aisyah, Sinta Arifa, dan Yufa Awalia Nita Dewi. Izin menjelaskan mengenai tutorial analisis HKSA Free Wilson. Bagi yang ingin menjelaskan, dipersilahkan. Baik, di sini SGD 4 akan memaparkan materi mengenai HKSA Free Wilson, yang mana HKSA Free Wilson ini suatu bagian dalam rancangan obat untuk mendapatkan obat baru dengan aktivitas yang lebih besar. Jadi pertama kita membuka aplikasi SPSS, kemudian pilih file, open data, kemudian untuk file yang kami gunakan itu berbentuk Excel, jadi file of type-nya diganti menjadi Excel. Untuk filenya menggunakan deoksitetrasiklin, kemudian pilih open, lalu klik OK. Setelah itu muncul seperti ini. Kemudian setelah itu buka Analyze, pilih Regression yang linear, kemudian untuk nilai dependennya itu masukkan log A. Untuk nilai independennya ini memasukkan semua yang ada di sini, meta, F, CLBRI, dan seterusnya, kecuali senyawa, dan kecuali untuk senyawa yang memiliki nomor 1 atau terikat dengan kromofor. Itu dimasukkan ke dalam independen. Untuk senyawa pertama memiliki nilai atau angka nomor 1 itu yaitu metahe. Bisa dilihat ini metahe dimasukkan ke independen senyawa dan metahe dan juga parahe. Jadi ini dimasukkan. Setelah itu klik OK. Muncul output seperti ini, bermacam-macam output seperti model summary, ANOVA, dan juga koefisien. Nah, untuk dari data tabel yang kami gunakan waktu skill saat itu, untuk nilai R itu menggunakan ini. Nilai R menggunakan nilai R yang ada di tabel model summary, yaitu 1,000, dan juga untuk R square-nya juga menggunakan R square di model summary 1,000. Kemudian untuk nilai F ini diambil dari nilai ANOVA. Dari tabel ANOVA di bagian F yaitu 66658,757, itu sebagai nilai F. Kemudian untuk nilai B-nya itu menggunakan dua parameter yaitu meta dan para. Untuk bagian meta itu dilihat dari nilai under
standaris B, yaitu dari tabel koefisien. Untuk nilai meta ini dicari nilai meta yang paling tinggi. Di sini dapat dilihat untuk nilai meta yang paling tinggi itu berada pada meta I, yaitu 0,578, sehingga dimasukkan untuk di tabel untuk nilai meta itu meta I 0,578. Kemudian untuk nilai para di sini menggunakan nilai yang paling tinggi juga, yaitu di sini dapat dilihat yang paling tertinggi itu nilai pada para I 1,428. Setelah itu untuk nilai S itu menggunakan nilai standard error of the estimate itu dari model summary. Jadi untuk nilai S-nya itu 0,00309. Jadi bisa didapatkan untuk persamaan HKSA Free Wilson ini dengan log 1/C sama dengan sigma S plus mu. Yang mana pada senyawa pertama yaitu meta H vs para H itu menghasilkan ini negatif 0,302 bisa disingkat menjadi MF dan seterusnya. Ini hanya untuk persamaan, jadi tidak untuk dijumlahkan. Jadi semua ini itu dijumlahkan tetapi tidak di suatu suatu operasi. Jadi hanya untuk ditambah saja, tidak perlu dihitung. Jadi untuk nilainya, parameternya itu dapat dilihat atau interpretasinya itu dilihat dari kolom B, yang mana analisis yang paling sering muncul. Di antara 1 hingga 22 senyawa, itu yang paling sering muncul yaitu meta H dan juga yang paling sering muncul itu meta I dan juga para I. Jadi untuk langkah-langkah dari 22 senyawa tersebut itu sama seperti langkah pada yang pertama, hanya menyesuaikan saja dari nilai yang memiliki angka 1 tadi tidak dimasukkan ke dalam independen. Jadi untuk interpretasinya itu aktivitas biologis terbesar itu apabila gugus I pada posisi meta dan juga gugus I pada posisi para, karena dominannya itu di posisi meta dan para itu termasuk gugus I, kebanyakannya gugus I. Jadi untuk interpretasinya itu dilihat dari kolom B tadi, kemudian analisis yang sering muncul, yang mana aktivitas tersebut itu yang paling besar apabila gugus I pada posisi meta dan juga gugus I pada posisi para. Jadi untuk keuntungan dari penggunaan metode HKSA sendiri ini itu dapat menghemat biaya, kemudian dapat menekan faktor coba-coba yang sekecil mungkin, dan tidak diperlukan parameter seperti lipofilik, kemudian elektronik dan juga sterik dari senyawa. Tetapi untuk kekurangan dari metode HKSA ini itu memerlukan banyak senyawa dengan substituan yang bervariasi, seperti pada tabel di sini, pada data view di sini. Ini kan menggunakan banyak sekali senyawa dengan substituannya juga bervariasi, yang mana hal tersebut itu digunakan untuk menarik kesimpulan. Sekian dari pemaparan mengenai materi HKSA. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan.